Sebelum lu ambil kesimpulan, lebih baik lu tonton video ini sampai habis. Yo, Catra mana Catra? Halo. Armen mana Armen? Gila. Balik lagi nih sama Opini Camen, obrolan penting Panji, Catra, dan Armen. Yeay, intronya lancar. Si goblok. Gua di podcast kali ini gue pengen ngomongin kebanggaan orang-orang yang berseragam. Berseragam ini beda ya sama orang-orang kerah biru gitu loh. Jadi orang-orang berseragam ini kayaknya punya spesialisasi sendiri lah istilahnya, kepentingan spesial sendiri lah ketimbang orang-orang kerah biru. Nah, sebelum gue pengen nanya dulu, men. Lu kan di Chile nih. Profesi lu apa, men? Gue chef. Yoi. Chef, yoi. Chef the party. Chef-chefin aja. Chef-chefin aja. Dia chef ya di Chile. Catra, ya, Cat, lu profesi apa, Cat, sekarang? Pengangguran. Nggak mungkin, kambing. Ya pesuruh. Kalau ada di kantor disuruh apa gue kerjain. Oke, kalau Catra nggak mau jawab, Catra ini seorang IT engineer ya, kalau gue ya. Bangsat emang Catra ya. Jadi kesel gue yang jawabin gitu kan. Bangsat. Oke. Nah, kalau di sini kalau gue sendiri adalah seorang akuntan gitu kan. Nah, gini, Chat, bro man. Jadi tuh lu pernah ngeliat dong orang-orang yang berseragam gini nggak cuman di lingkup polisi atau TNI atau apapun itu ya. Pokoknya abdi negara lah. Gitu kan. Abdi negara lah yang menurut lo pride-nya tuh over gitu kan. Kalau kita bisa lihat nih di Twitter nih, gue ngambilnya dari TXT dari berseragam ya. @TXT DR berseragam atau TXT dari orang berseragam. Nah, ini kan kita bisa lihat chat-chatan mereka, apalagi yang masih taruna ya. Ini gue menspesialisasikan di sini kebanyakan memang yang masih taruna. Jadi mereka anggap mereka adalah mentang-mentang mereka adalah merasa mereka adalah mantu idaman. Mereka bisa semau-maunya sama cewek. Gitu kan. Bahkan ada satu updatean dari taruna berseragam ini. Kalau mereka itu merasa lebih baik daripada orang-orang kantoran. Karena hidupnya lebih terjamin. Bisa bela negara aja dibelain, apalagi kamu, Dek. Iya kan? Tapi gue pengen bikin disclaimer dulu. Kita juga gue Armen atau Catra pengen bikin disclaimer dulu. Kalau gue bukan nge-hate ya atau ngedis siapa orang-orang berseragam ini. Gue nggak mau ngomong rata. Cuman kan gue ngambil contoh yang di Twitter ini gitu kan. Kebanyakan seperti itu. Nah, menurut lu nih, men, dari yang lu baca di berita-berita di Twitter itu, kayak gimana sih respon lo? Apakah pantas orang berseragam sebenarnya mempunyai pride lebih seperti itu? Memiliki pride berlebih, pertanyaan lo gitu, pantas apa enggak? Iya, jadi over pride gitu loh. Ya, overconfident lah. Kalau menurut gua sih boleh-boleh aja, sah-sah aja mereka mau bangga sama statusnya mereka, sama pekerjaannya mereka, itu haknya mereka. Cuman kalau jadi kebanggaan itu menjadi suatu hal yang disombongkan, menurut gua agak nggak etis sih. Karena ujung-ujungnya semua orang itu sama, cuman berpikir bagaimana caranya naruh makanan di meja mereka masing-masing. Ya, Armen ini konsletnya kayaknya agak hilang nih belakangan ini ya. Jawabannya mantap terus, boy. Keren dia. Efek lockdown. Gue salut banget. Iya, efek lockdown nih. Buat bijak tuh perlu waktu. Sama aja yang kayak yang di Twitter itu yang komen-komen kayak begitu. Ya taruna awal, Bray. Taruna masih awal-awal, belum ada bijaksananya tuh belum keluar, butuh waktu. Ya diwajarin aja lah. Sadar.
Iya, iya, sedap. Taiwan. Oke. Kalau lu gimana nih, Cat? Nanggepinnya istilahnya apa sih gitu yang dalam benak lu ketika lu baca pertama kali kayak gitu? Kalau menurut pendapatku sendiri ya, orang berseragam Hmm. memang keren sih. Seriusan. Menurut gua keren aja gitu kan. Hmm. Karena yang bikin gua keren bukan karena hidupnya terjamin ya gitu kan. Karena dia mau Hmm. membantu negara, buat gua semua itu keren sih. Cuman Hmm. gua rasa yang membuat kayak di Twitter itu bermasalah atau banyak orang nggak suka cuman satu, kesombongan. Gua rasa siapapun yang Hmm. melakukan kesombongan ya bakalan dibenci lah, normal gitu, akan bikin orang ilfil. Ya bener kayak kata Harmen tadi, mungkin karena dia masih ya baru masuk kali ya. Motivasi dia masuk bukan buat bela negara, tapi mungkin motivasinya lebih ke arah supaya diterima calon mertua. Jadinya mungkin seperti itu. Cuman gue yakin kalau dia makin pangkatnya makin tinggi mah yang kayak gitu udah lewat sih kayaknya. Soalnya kan ada tuh bahkan yang mungkin calon-calon perwira gitu kan. Dia ngomong kayak gini, nge-DM cewek ini, "Hai, boleh kenalan gak? Minta WA-nya dong." Sama si cewek tuh kayaknya nggak mau dikasih. Dia bawa-bawanya kayak gini, bro. Gua kan TNI. Apa hubungannya? Nggak semua cewek tuh ngelihat kayak begitu-begitu tuh, nggak semua cewek kayak begitu. Jadi gua rasa sekarang ada zaman dimana lu pengen kenalan sama cewek, lu bawa-bawa aja. Gua TNI loh, gue calon polisi loh, gua akpol loh, gua akmil loh, kayak gitu. Itu sih yang bikin. Kalau gue sih Justru menurut gue ya, ya, kalau emang hmm, ini laki-laki pengen mencari pasangan yang benar-benar sayang sama dia, yang benar-benar tulus sama dia, hmm, pasti dia hmm, menyembunyikan statusnya dia, apa pekerjaannya dia, apa yang ya pokoknya hmm, penghasilannya dia, mata pencariannya dia, kemungkinan tuh dia sembunyiin untuk mencari yang benar-benar tulus sama hmm, dia. Kalau misalnya tiba-tiba dia nyombongin pekerjaannya kayak begitu, gue malah mikirnya nih cowok malah cuman pengen memikat nih cewek buat dimainin. Terus ya dilepas gitu hmm. aja, nggak bener-bener buat dijadiin serius. Kalau lu gimana, Cat, istilahnya nanggepin orang-orang yang memanfaatkan situasi apa pangkat dia apa situasinya dia lah, kondisinya dia. Yang pertama begini ya, gue rasa ya hampir normal. Kenapa? Karena memang stigma dulu Hmm, seperti itu. Makanya kan orang-orang hmm, tua banyak yang kayak misalnya di daerah Jawa yang gue tahu, yang gue kenal, udah lu jadi ASN aja karena hidupnya terjamin. Sama aja dengan selevel dengan hmm. TNI, polisi dan lain-lain. Karena apa? Karena hidupnya Betul. terjamin gitu kan. Cuman Hmm, kita lupa juga kalau zaman berkembang itu kadang-kadang udah bukan terlalu yang hebat-hebat banget kalau di zaman sekarang. Ya menurut gua sama aja levelnya kayak kenalan sama cewek, gue kenalan yuk, gue punya Lamborghini nih. Tapi buat gue tuh sama aja sejenis gitu loh. Nggak semua orang hmm, juga suka sama Lamborghini misalnya, nggak semua orang juga suka sama yang berseragam seperti itu. Intinya hmm. kalau lu pengen cari cewek baik-baik ya betul, jangan sombong lah. Lu mau dapat apaan kalau cuma buat nyombong gitu. Benar, gila, gue setuju banget sama Armen, gue setuju banget sama Catra. Terus menurut lo nih ya, kan sekarang sekarang akhirnya gara-garanya kayak gini, cewek juga banyak loh yang mau jadi perawat akhirnya. Jadi gara-gara si orang-orang berseragam ini senangnya kalau dapat dede-dede perawat. Selalu gitu, gue juga heran gitu, ada aja kayak gitu, ada aja gitu kan yang dicariin, pokoknya ilmu itulah kaum kaum ilmu kesehatan yang cewek dan kaum kaum rahim anget, tau gak lo, yang suka pap apa taruna taruna ini suka pap bodinya, tau kan kalau lagi telanjang dada gitu kan badannya keren, abis pendidikan, loreng-loreng megang senjata, yoi, ya kan, kayak gitu. Akhirnya sekarang cewek-cewek juga jadi perawat gara-gara mau punya suami TNI. Padahal lu setuju gak sih istilahnya TNI itu pekerjaan selain TNI itu sebenarnya juga bisa menjamin, ya nggak? Emang Catra nggak bisa menjamin sebagai IT engineer atau Armin nggak bisa menjamin sebagai chef de patrie? Apa sih yang mesti kita lakukan gitu untuk merubah stigma itu? Kalau gimana, Cat? Sah-sah aja. Dalam artian begini, ya tapi lo harus mencari yang sejenis gitu. Kalau yang tadi kayak
Panji bilang ada juga perawat yang memang mencari tujuannya TNI misalnya, nggak ada masalah, itu kan berarti satu jenis gitu kan, berarti mungkin Iya cocok kan. benar. Menurut gua hidup itu kebagian masing-masing. Kalau buat mereka yang seperti itu udah bahagia, I don't give a fuck sih, miskin aja, yang penting bahagia sih, nggak ada masalah buat gua. Cuman ya memang ya intinya dia juga harus terima apa namanya pandangan orang lain gitu loh. Yang namanya kesombongan itu nggak akan pernah disuka siapapun yang melakukan itu. Dan gua rasa lebih ke arah sananya kesombongan. Gua sih menghormati yang lain ya. Gue sendiri suka sebenarnya kayak mereka melakukan itu. Cuma kalau disombongin jadi nggak suka lagi, jadi ilfil. Gue rasa banyak Itu juga masalahnya. orang-orang yang melakukan Ngapain? seperti itu. Mereka yang keren Itu jadi masalahnya. rusak sama sikapnya sendiri, itu yang jadinya gue kecewakan kan sebenarnya. Tapi ya itu lagi sih, gue bakal balik. Gak ada masalah seperti itu. Cuman ya pinter-pinter lu lah kalau misalkan ceweknya juga, nggak semua cewek, dia nggak boleh menggeneralisasi semua cewek suka sama yang berseragam gitu, nggak boleh juga gitu. Itu sih yang paling penting ya, asal ditahu ceweknya siapa, mungkin pas-pas oke aja, nggak masalah. Kalau di generalisasi semuanya, Catra nggak mungkin dong dapat 10 mantan. Iya. Bisa nyambung ke sono loh, gue udah adem loh, jangan panas lagi nih. Kan tadi abang udah telanjang dada. Coba sekarang adik fotonya pakai tank top dong. Ada loh yang kayak gitu, sumpah deh. Wah, itu gila sih. Kalau lu baca tadi, wah gila sih emang. Itu Coba gila. deh. Menurut lu kayak gitu kan sebenarnya udah menyalahgunakan jabatan atau profesi Status ya kan? profesi. Benar nggak sih? Kalau nggak disebar luasin Kalau aman lah, misalnya- tapi masalahnya kan sebar luas ya, jadi tidak aman sekali. Nah, iya. Nah, kalau misalnya itu terjadi pada adik perempuan lo, dideketin secara seperti itu, lo bakal ngapain? Kalau misalnya Dia konteksnya, seorang kalau misalnya di aparat. sini konteksnya adik gue juga suka sama itu orang, ya gue nggak bisa berbuat apa-apa. Paling gue cuma bisa menasehati, bla 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 segala macem. Tapi kalau misalnya konteks lain, cowok ini mengganggu dan adik gue ini nggak suka, dan mungkin ya kita berasumsi aja lah ya, berhayal-hayal aja, ini cowok melakukan hal-hal konyol sampai nguber-nguber adik gue segala macem, ya gue akan bertindak sesuai status gue sebagai kakak. Iya. Tapi dengan naluri insting ya. Ya Insting insting seorang kakak lah. Kalau Armen kan orangnya agak improve nih soalnya kan, ketimbang Catra nih. Kalau Catra gimana, Cat? Mau lu ngarahin sebagai bijak, pakai hukum apa segala macam gimana? Gue fakta aja nih ya, gue nggak punya adik. Gimana dong? Si anjing kan misalnya. Oke, gue misalkan dulu, gue bayangkan dulu, oke gue punya adik. Ya menurut gue sama sih, dalam artian begini, kalau memang itu buat dia adik gue bahagia misalkan, gue nggak ada masalah gitu. Berarti gue cuman mengetahui yang salah adalah orang-orang yang membimbing dia, mungkin bokap gue, mungkin gue dan orang lain gitu. Mungkin gue akan merasa gagal seperti itu, gue cuma bisa menasihati aja dari belakang, tapi semua pilihan akan di dia gitu. Maupun dikejar-kejar, gue rasa kalau ceweknya menolak juga atau diputusin hubungan, diblok atau di apapun, semuanya clear kok gue rasa. Tapi kalau misalkan ternyata penting ya sampai mengganggu lah. Ya adik gue ternyata yang kepengen gitu, ujung-ujungnya nggak ngeblok gitu, memberikan harapan, ya mau ngomong apa lagi? Itu memang pilihan dia. Masa gue mengganggu kebahagiaan adik gue gitu? Iya itu Ya, sih. Oke, pokoknya kesimpulannya, lu boleh lah punya profesi ya nggak sih? Tapi jangan sampai profesi itu menjadikan lu over pride atau over confident yang akhirnya menjatuhkan orang lain. Jangan sombong. Ya kan? Walaupun gue sendiri tidak dalam kapasitas untuk bilang lu jangan sombong, karena gue orangnya sombong sekali ya. Nggak sadar diri dong. Padahal nggak punya apa-apa. Masih mending seragam sombong, lu kagak ada apa-apa, woi. Woi, bener juga. Yang penting kalau gue orangnya sombong dulu memang. Ya oke. Gitu. Bluffing dulu kemana-mana gitu. Oke, itu aja sih. Mungkin kali ini opini Camennya. Gila, thank you banget nih Catra tuh. Thank you banget Armen. Gue juga pengen ngasih tahu sekali lagi, kita tuh nggak mau ngerendahin kalian, bukan ngejek-ngejek apa ngejelekin ya.
Takutnya tato gue diciduk atau disuruh bikin video minta maaf kan gak lucu ya men. Sambil ditodong-todong pistol gitu kan. Ngeri juga sob kan. Thank you banget nih men, thank you banget Chat, opini-opini lo gila keren-keren banget teman-teman gue. Jangan lupa gue nggak capek-capek ini ngomong ke kalian, kalau emang kalian suka klik tombol jempol ke atas, kalau nggak suka dislike aja. Komen kalau ada yang mau komen, kalau ada yang mau saran, bang mau bikin ini dong, komenin ini tuh komen aja. Oke, subscribe juga jangan lupa, karena subscribe itu apa Chat? Chat jangan dilanjutin Chat. Udah amat. Subscribe lah pokoknya. Asruput. Gitu ya. Oke. Thank you. See you next time. Yes. Selamat ketemu di podcast berikutnya, video-video berikutnya. Thank you. Ciao. Ciao.